Assalamualaikum. Halo semuanya. Kembali lagi di Spektanya. Spekta bertanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai siswa-siswi maupun panitia yang ada di acara KTI atau Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan di SMA Budi Warman II, Jakarta. Penasaran kan? Yuk kita simak. Halo semuanya, nama saya Anggita Nadia Lestari dari kelas 11 IPS 3. Nama saya Salsabila Putri Zwewati dari kelas 11 IPS 1. Saya Nadia Maulida Nurajma dari kelas 11 IPS 1. Saya Bumi Araya dari kelas 11 IPS 1. Sini ada teman saya. Muhammad Wildan 11 IPS 2. Perkenalkan, saya Ernest Nathanael dari kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radif dari 11 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Anggreni Putri Setiadi dari kelas 11 IPS 2. Pada KTI kali ini saya dibimbing oleh guru olahraga saya sendiri, yaitu Pak Deza Bade Anggia. Saya guru pembimbingnya Bapak Wahyu Afrizal. Kalau saya Pak Ilman. Kalau pembimbing saya sendiri sih ada Pak Doni ya. Kalau Idang? Saya ada Pak Ilman. Wah, kalau kesulitan sih banyak ya, mungkin karena kesatu referensi buku yang mungkin kita dari sekolah diwajibkan satu, jadi kayak sedangkan sekolah belum bisa untuk kayak memfasilitasi buku referensinya kayak secara bentuk fisik, jadi kita kayak kesulitannya mungkin dari buku referensi aja sih. Terus sama mungkin kan penelitian di sana juga cepet kan, nggak terlalu lama, jadi kayak banyak hal yang sebelumnya harus ditanyain, jadi kayak kurang maksimal pertanyaannya di sana, gitu aja sih. Sulit nyari informasi yang kurang sih. Iya, sistematikanya juga masih agak berantakan, jadi banyak dibetulin sama guru pembimbing. Banyak sih ya, dari pengumpulan informasi juga rada sulit. Terus ya susah ngejar pembimbingnya juga lah. Kalau Idang gimana? Ya lebih ke pembimbing aja sih. Lega banget karena semua penantian yang telah dinanti-nanti akhirnya sampai juga. Rasanya sih sedikit tegang ya, panik. Rasanya mungkin lebih lega ya dibandingkan sebelum sidang, karena kalau misalkan sebelum sidang itu kan masih banyak yang dipersiapkan. Salah satunya kayak nyiapin materi presentasi dan lain-lain. Harus banget karena ini melatih untuk pembuatan karya tulis yang merupakan bekal untuk membuat skripsi nanti. Harus berlanjut. Kalau untuk program ini sih menurut saya kalau berlanjut atau enggaknya itu kebijakan sekolah ya. Tapi kalau misalkan menurut saya pribadi berlanjut aja, karena ini mempersiapkan juga nanti ke jenjang kuliah kan akan ada ngerjain skripsi dan banyak tugas-tugas yang butuh bikin makalah penelitian dan lain-lain. Itu bisa kita belajar semenjak SMA itu lebih baik gitu. Jadi nanti pas kuliah udah nggak kaget. Saya sendiri dari SMP emang udah ada program kayak gini, karya tulis, bikin karya tulis kayak gini sejak saya SMP pun udah ada. Jadi ketika di SMA saya juga merasa lebih mudah karena di SMP sudah pernah ngerjain. Nah, dengan pengalaman yang saya dapat dari SMP dan SMA itu mungkin juga akan lebih bisa mempermudah saya nanti di jenjang kuliah ketika saya penyusunan skripsi dan tugas-tugas gitu. Harapannya untuk waktu dalam pengerjaannya lebih panjang lagi agar tidak memberatkan, dan untuk guru-guru pembimbingnya semoga untuk lebih giat lagi dan lebih rajin untuk membimbing supaya tidak ada miskomunikasi ke depannya. Selanjutnya untuk waktunya lebih lama ya, soalnya kan ini cuma seminggu gitu. Dilamain aja waktunya. Kedepannya mungkin lebih ke saran untuk pembaca dan penonton juga, lebih baik kalau misalkan pas lagi di sana sebelum berangkat itu kalian pertama harus siapin dulu kalian mau bikin KTI-nya tentang materinya tentang apa. Kedua, siapin juga pertanyaan-pertanyaannya yang nantinya bakal diinput di KTI-nya, yang akan jadi materi di karya tulis ilmiah kalian itu apa. Siapin pertanyaannya karena untuk informasi di sana, dari sana itu menurut saya cukup minim. Jadi untuk cari di website atau cari di internet itu nggak akan segampang mencari informasi-informasi lain. Jadi siapin pertanyaan, mau nanya apa, mau materinya mau apa, itu siapin dari masih di Jakarta, siapin dulu semuanya. Kalau bisa kalian udah mulai tahu gitu, kira-kira gambarannya kalian mau nyusun apa aja. Baca-baca karya tulis yang ada di perpustakaan, terus habis itu juga tanya-tanya mungkin ke kakak-kakak kelasnya boleh.
Jadi persiapin diri aja untuk nyari-nyari informasi di sana biar lebih mudah gitu. Oke, nama saya Pak Getar, Bapak Getar Satya Mardika. Saya di sini ngajar seni budaya, tepatnya seni rupa. Itu di kelas 11 dan kelas 12. Kalau tema kita tentang budaya desa, kampung adat. Kampung adat, tepatnya itu di kampung adat Cipta Rasa di daerah Sukabumi. Sukabumi itu di desa ya Cipta Rasa, lebih tepatnya Sukabumi di Kabupaten Cikakak. Kalau rasanya jadi ketuplak ya luar biasa, tanggung jawabnya ya emang berat gitu kan, apalagi kita membawa lebih dari 200 siswa dan rekan-rekan guru ke daerah, ke tempat yang memang sebenarnya bukan tempat wisata gitu. Desa itu sendiri bukan tempat wisata, kampung adat itu bukan tempat wisata yang menyediakan fasilitas-fasilitas tempat wisata. Terus mereka adalah kampung adat yang benar-benar menjaga tradisi mereka gitu kan. Karena kita akan melakukan penelitian di sana di kampung adat itu. Jadi kita benar-benar harus memastikan anak-anak kita itu benar-benar harus menghormati juga tradisi yang mereka ya ini percayai gitu. Wah, harus lanjut banget karena program ini manfaatnya luar biasa. Kita konsepnya adalah membawa siswa Budi Warman ini ke tempat yang benar-benar jauh dari mana-mana, karena kita menjauhkan mereka dari minimarket, kalau bisa sinyal gitu kan, sinyal juga mereka. Jadi mereka harus benar-benar mandiri belajar tanpa ada bantuan dari orang tua. Jadi mereka harus sendiri bersosialisasi sendiri dengan lingkungan sekitar gitu. Terus kalau untuk berlanjut ya lanjut banget. Karena program studi trip ini ada kelanjutannya, yaitu program KTI, karya tulis ilmiah. Mereka harus membuat laporan dan mempresentasikannya seolah-olah seperti mini skripsi. Jadi mereka harus pembelajaran penulisan juga, dan juga mereka harus mempresentasikan hasil mereka. Begitu. Nama saya Dr. Anda Indah Yusrawati. Di sini di SMA Budi Warman 2, saya dipercaya untuk menjadi wakil kepala sekolah di bidang kurikulum sejak tahun 2022, yang mana sebelumnya saya adalah wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan sejak tahun 2016. Fungsi dari program KTI adalah melatih siswa-siswi kelas 11 di mana mereka setelah observasi ke suatu tempat itu adalah Desa Cipta Rasa yang ada di Banten Kidul, dekat dengan Pelabuhan Ratu, masih di wilayah Sukabumi. Mereka sudah ke sana selama 2 hari, sehingga bahan-bahan observasi tersebut dapat mereka ekspresikan dalam bentuk sebuah karya ilmiah. Program KTI itu sesuai dengan program di bidang kurikulum, yaitu telah dilaksanakan kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu kami sudah melakukan. Terhenti hanya karena ada COVID saja. Setelah COVID berlalu, kami berusaha lagi tahun ini untuk mengadakan program KTI sekaligus untuk mengadakan ujian KTI, di mana program ini adalah merupakan syarat untuk kenaikan kelas dari kelas 11 ke kelas 12. Harapan saya tentunya kedepannya KTI itu lebih ditingkatkan lagi dalam penulisannya maupun dalam melaksanakan ujiannya, karena program KTI ini adalah suatu program yang belum tentu dimiliki oleh sekolah-sekolah lain selain di Budi Warman, karena dengan berlatih untuk membuat suatu karya ilmiah, siswa sudah
bisa mempersiapkan diri jika nanti di perguruan tinggi yang mana akan membuat suatu skripsi atau tesis. Tentu saja bekal ini sangat berguna sekali karena dalam KTI ini yang kita sebut dengan mini skripsi, di mana peraturan-peraturan dalam penulisannya pun sudah baku dan kita ambil dari rujukannya dari beberapa PTN yang terkenal seperti UI dan sebagainya. Jadi penulisan karya ilmiah ini benar-benar sudah memenuhi syarat dan diarahkan, dibimbing oleh pembimbing KTI-nya sehingga menghasilkan suatu karya ilmiah yang bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu kedepannya. Jadi KTI adalah sangat berguna sekali mengantar siswa lebih mengerti tentang bagaimana menulis karya tulis atau karya ilmiah yang baik. Nama saya Khairul Arjuna, saya petugas perpustakaan SMA Budi Warman 2. Perpustakaan SMA Budi Warman 2 selalu memberikan kontribusi untuk menyediakan referensi-referensi yang membantu kelas 11 dalam pembuatan KTI seperti buku yang berhubungan dengan tema yang telah dibuat oleh kakak kelas. Tentu sudah mengikuti standar KTI. Setiap tahun, guru pembimbing telah menyediakan pedoman untuk pembuatan KTI. Jadi kakak kelas 11 bisa meniru karya tulis sebelumnya dan juga pedoman yang telah ditentukan oleh guru pembimbing. Sekian Spektanya kali ini. Sampai jumpa di Spektanya selanjutnya. Spektanya di mana ada cara, di situ ada kita. Dadah.